Ya, jadi sebenarnya bisnis ini saya mulai istilahnya itu tersesat di jalan yang benar. Mimpi itu bebas. Mimpi bebas. Yang penting kita bergerak. Oke, halo, jumpa lagi di Utomo Karim Networks. Utomo Karim Networks ini sebetulnya adalah diversifikasi dari kegiatannya Om Karim di kegiatan utamanya law firm ya. Iya. Nah, di sini hadir nih Om Karim, katanya lebih suka dipanggil Uka, bener ya? Benar. Halo, selamat sore. Nah, ini Om, Sore. Om Uka, Om Karim. Hadir juga di sini Om Iwan Giwangkara. Nah, beliau adalah pengusaha dan pemilik travel tapi lebih banyak di haji dan umroh. Nah, kita ngobrol dari sisi lain apa yang dilakukan sama Om Iwan. Oke, sebelumnya saya kenalin dulu. Saya Miko Esputro. Kalau mau tahu profil saya di di tayangan sebelumnya. Nah, udah ada tuh. Saya di sama Om Karim di situ. Oke, kita ngobrol sama Om Iwan dulu ya, Om Karim ya. Iya, Om Iwan kan tamu kita nih sore ini. Oke, siap. Obrolan apa saja. Om Iwan Giwangkara, namanya Antik Giwangkara. Tapi kalau saya lebih suka manggil Kang Iwan. Kenapa? Karena suara logatnya itu Sunda banget. Kang, ceritakan. Giwangkara itu nama fam, nama apa? Terus kenapa orang lebih suka manggil Kang ketimbang Om Iwan atau Pak Iwan? Namanya juga Asgar, asli Garut. Jadi memang saya Sunda Tulen ya. Oke. Orang tua semua. Giwangkara itu memang nama khas Sunda. Oh. Artinya dalam bahasa Inggris sunrise. Ya. Oh. Jadi matahari begitu terang, nah itu Giwangkara. Oh gitu. Oh jadi bukan nama fam ya? Bukan. Oke. Kalau ada nama Giwangkara yang lain nggak ada hubungan? Nggak ada hubungan. Di Bandung dulu di Jawa Barat ada pengusaha bus terkenal tuh, bus Giwangkara, ada juga koran Sunda Giwangkara. Tapi bukan milik saya. Mungkin itu fotokopinya, aslinya saya pun. Siap pasti. Oke. Jadi memang sore ini kita ngobrol yang lepas-lepas aja. Makanya acara ini kita sebut sebagai oplas ya. Obrolan lepas. Bukan operasi plastik. Oh iya, operasi plastik. Oke, Kang Iwan, Ya. Kang Iwan kan pengusaha dan pemilik travel, Ya. bukan khususnya, tapi bergerak juga di haji dan umroh gitu, ya. Kira-kira segmen pasar mana nih? Karena haji umroh kan banyak nih, Iya. yang disasar gitu, terus gimana cara gaetnya? Gimana itu Kang Iwan? Ya, jadi sebenarnya bisnis ini saya mulai istilahnya itu tersesat di jalan yang benar. Tersesat. Karena saya ada usaha-usaha lainnya juga. Oke. Ada properti hotel di Bali. Kemudian sekarang terakhir saya punya ada kafe juga, Bakmi Jogja. Bakmi Jogja, oh yang di Bintaro ya? Iya, Oh, justru. Bakmi Jogja dan kafe lagi hit. Ada kopinya juga tuh. Terus Itu langganan gue itu. Kalau kita sepedaan ya Om Karim ya. jadi usaha apa aja ya? Kalau orang bilang itu palu gada, kalau orang Sunda bilang naripan, nampi rupi-rupi pada malam. Oh. Menerima berbagai macam pekerjaan. Oh gitu. Naripan gue taunya nama jalan di Bandung tuh, Bakmi Naripan ada tuh. Nah kebetulan ya itu tadi yang saya sampaikan tersesat yang benar. Akhirnya tahun 2000 saya merintis travel itu sejak tahun 2003 ya. Lama. 2003 khusus di umroh dan haji. Oh, Tapi- tadinya khusus di situ. Tapi sebelumnya konvensional. Oke. Setelah terjadi waktu itu kerusuhan 98, kemudian saya berusaha bangkit, ya itu nyangkutnya di umroh dan haji. Jadi memang ya banyak suka, banyak duka tentu. Ya, banyak yang lucu juga gitu. Jadi karakter masyarakat Indonesia itu. Saya pangsa pasar saya itu yang pertama corporate ya. Yang kedua, jadi tipe jamaah yang ada di Indonesia itu ada dua macam, Mas Miko. Ada dua macam. Hmm. Yang pertama ada yang punya kemauan tapi tidak punya kemampuan. Punya kemauan tapi tidak punya kemampuan. Maksudnya nggak punya cukup dana. Cukup dana, Oke. ya kan? Yang kedua adalah yang punya kemampuan tapi belum memiliki kemauan. Nah ini yang saya garap. Oke.
Karena mereka pada umumnya ya itulah yang saya bilang, teman-teman gitu kan, banyak duitnya banyak tapi belum umroh, belum haji. Kalau ditanya, ayo haji, aduh Wan, gua mah sholatnya juga belum lempeng, masih dugem, Masih sibuk. belum bisa ngaji. Apa bener ntar di Makkah kelakuan gua katanya dibalas. terus dia bilang, ya nggak apa-apa, pulang dari sana dugem lagi aja, berangkat haji lagi kan, nggak ada masalah gitu kan. Biar bolak-balik ya. Nah ini yang sebetulnya yang menjadi pangsa pasar yang paling enak sebetulnya, karena bagaimana kita men-trigger teman-teman kita ini supaya ya udahlah, mumpung ada rezeki, ada umur, ayo kita berangkat beribadah kan. Urusan nanti mudah-mudahan setelah ibadah mungkin kita bisa ngerem, mungkin kita bisa lebih baik. Saya pikir itu yang kita ini, karena akan lebih mudah daripada kita ngubur-ngubur ya orang yang pengen banget tapi nggak ada duitnya, susah juga. Oke. Terus tapi saya doakan mudah-mudahan semua orang bisa haji. Tapi Kang, jadi gini, orang yang jadi segmen pasarnya Kang Iwan adalah orang-orang yang punya dana tapi merasa belum terpanggil. Ya. Boleh gitu ya? Ya. Nah, terus apakah ada usaha dari Kang Iwan untuk supaya mereka betul-betul terpanggil, atau mereka ibadahnya jadi nomor satu gitu? Maksud saya yang tadinya nanti aja deh, belum, terus setelah kesana, di sana kan di apa enggak namanya ya, pokoknya kita benar-benar ritual ibadah itu dijalankan dengan benar gitu kan. Iya. Ya utamanya itu, tetapi tentu kita kasih gimmick-gimmick dan saya bilang hotel kita ada Starbucks-nya. Wah, ini marketing tulen haji umroh yang di marketing. Iya, jadi kita setelah ibadah kita bisa santai minum kopi sambil lihat Ka'bah. Bisa juga kita belanja, ada supermarket, ada branded dan macam-macam. Ada Harley juga sebenarnya. Iya, ada Harley, kita bisa ada macam-macam. Jadi artinya kita berikan satu image bahwa ini bukan sesuatu yang ngeri. Oke. Gitu kan. Dan ini bukan sesuatu yang datang ke situ ibadah ansih gitu. Tapi ada pleasure-nya. Jadi pada dasarnya umroh ataupun haji itu kan datang ke tanah suci itu ya memang ibadah di dua masjid itu, tapi ada hal-hal lain yang tetap dengan tidak mengurangi ukhuwah gitu kan. Kan nggak salah dong ngopi gitu kan. Ukhuwah yang saya maksud itu tetap jadi yang utama dong. Iya. Terus saya bilang kalau mau di sana ada hal lain, jadi orang ngebayangin ngeri gitu. Saya bilang di Arafah maupun di Mina juga tendanya enak. Saya bilang kan makanan juga berlimpah ruah gitu kan, berbagai macam makanan gitulah kurang lebih lah. Oke. Jadi kita tidak mengajak, tetapi kita memberikan informasi gitu mengenai bagaimana umroh dan haji di tanah suci itu seperti apa gitu. Terus sebagian mantan atau ex jemaahnya Kang Iwan, biasanya mereka setelah pulang ya kebanyakan sih mereka senang ya, dibilang wah gua sama Iwan bodor orangnya. Karena saya juga, artinya sampai sekarang kita masih ada mungkin ratusan, mungkin ada 1.000 lebih barangkali ya. Kita tetap komunikasi, tetap kita komunikasi, kita ada sebulan paling nggak setahun sekali lah buka puasa bersama atau lebih halal dengan alumni gitu. Tapi semenjak pandemi ini kemarin kita nggak ada acara, kita pakai Zoom. Keberangkatan ke sana juga tertunda ya, karena ditutup ya. Udah 2 tahun tadi betul-betul grounded lah, kita diuji bahwa ya gimana kita nggak bisa berbuat apa-apa. Oke. Nah, kalau Kang Iwan nggak usah khawatir, tadi kan banyak bisnisnya. Hotelnya mungkin perlu perhatian lebih. Oh iya, satu lagi Om Karim. Kang Iwan hobinya banyak juga loh. Apa aja Bro? Kang Iwan, kan waktu itu coba yang pernah naik sepeda di Pik tuh mana? Oh iya. Para sahabat, pernah lihat nggak viralnya Kang Iwan nih di Pik ya? Waktu itu viral, wah sampai masuk ke ranah hukum segala. Tapi pada akhirnya baik-baik damai. Pada akhirnya gue lihat di Facebooknya sering banget dia ketik. Wah, ada apa ini? Kenapa tuh Kang? Enggak, itu sebetulnya slip of tongue aja. Slip of tongue. Dan mereka maklum gitu, akhirnya alhamdulillah ya memang nggak ada, bukan faktor kesengajaan.
Karena faktor emosi sesaat aja gitu. Oke. Habis itu Kang Iwan jadi utang moral, jadi harus memasarkan dia, kelihatannya begitu ya. Karena sering banget kesana. Sering kepik ya. Iya, kebetulan banyak sahabat. Akhirnya gara-gara itu kita banyak sahabat, teman saudara kita di PIK. Gitu ya. Jadi special guest ya. Tapi memang ya, itulah keadaan. Iya, iya. Paham. Gitu. Kembali ke tadi umroh, pengalaman Kang Iwan nih. Biasanya kan ada orang yang sana dia langsung nanyakan ibadah bagaimana, di mana, kapan, atau cara-caranya. Tapi ada yang nanya, wah belanja di mana ya? Gitu. Banyak kayak gitu. Ya sebetulnya kalau tata cara ibadah itu kan kita ajarkan pada saat manasik gitu ya. Tetapi yang jadi menarik buat mereka itu adalah yaitu tadi belanja di mana? Pasar Seng dulu ya. Kalau dulu pasar seks udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Terus mata uang dan sebagainya gitu ya. Tapi mereka gini bohong balik. Saya banyak melayani berbagai macam jamaah gitu kan. Yang tua, yang sakit-sakitan, yang muda, yang hilang, macam-macam. Termasuk ada juga orang yang, Pak, saya mau pergi umroh, bisa nggak di sana cuci darah? Bisa, saya bilang, sampai sini. Bisa nggak sambil berobat? Bisa. Pak, saya pacu jantung, gimana di sana? Insya Allah nggak ada akan bermasalah. Malah saya pernah juga mengurus orang yang meninggal. Ada juga banyak yang meninggal. Yang sakit udah pasti gitu. Macam-macam. Jadi saya benar-benar jiwa saya tuh memang melayani orang. Saya demen banget saya itu. Melayani orang gitu. membuat orang senang. Luar biasa ya. Kita lagi tidurnya saya kata, Pak, istri saya hilang di masjid, Masya Allah. Tenang, nggak akan hilang. Paling juga nyangkut di toko. Banyak yang begitu. Kemudian ya kadang-kadang kan yang berantem ada juga. Jadi kita itu bukan hanya membimbing tapi juga sebagai konseling. Gitu kan, ada apa, bagaimana saya mohon doa anak saya pengen lulus ujian, anak saya belum berjodoh, saya pengen naik pangkat, macam-macam itu. Alhamdulillah saya punya kiat-kiat. Oh ini kalau urusan dunia di sini doanya, kalau urusan akhirat di sini doanya. Insya Allah dijabah. Tapi nggak akan saya sebutin, harus ikut umroh sama saya. Kan, berarti Kang Iwan paham benar dong soal ukhuwah, tata cara haji dan umroh lah terutama. Atau ada timnya? Kita ada tim, Oke. tapi sebetulnya ada tuntunan kan dari Departemen Agama. Oke. Itu aja kita pegang. Tapi kita tambah bumbu-bumbu penyedap lah. Gitu. Soalnya saya ingat dulu tuh saya juga ada rasa khawatir waktu pertama kali umroh. Ada buku yang harus dihafal kita gantungin. Tapi sekarang kan lebih canggih, kita pakai kayak ginian. Jadi IT masuk juga ke sektor ini. Kalau dulu kan belum ada handphone. Kalau jamaah hilang sering kita susah. Kalau sekarang kan udah grup PA. Iya. Jadi insya Allah hal-hal seperti itu bisa dieliminasi. Siap. Oke. Dan yang menarik adalah sekarang ini trennya kita ini umroh maupun haji itu plus. Apa? Plus. Oh, plus. Plus Turki, plus Jordan. Jadi kita juga ada paket ke itu tuh ke mana? Ke Israel. Israel menarik tuh. Israel Menarik ya, bagus ya. Bukan, tentaranya cewek cantik-cantik bro. Oh, gitu. Iya. Masuk Israel sekarang bebas. Bebas. Kita terbang ke Tel Aviv. Hotel-hotelnya bagus. Bagus, hotel bagus. Ya, apa metropolitan lah. Oh udah gitu ya? Iya lah. Bayangan saya Israel mesti perang gitu. Saya kan banyak teman saya orang Israel. Saya bilang bro, orang Indonesia pernah takut ke Israel katanya kan di sini banyak teroris. Enggak, justru gua nerornya di luar negara gue kan. Gitu ya? Kalau inside Israel is very safe, no problem. Biasanya imbang tuh ya antara tur sama umroh atau haji. Umrohnya lah. Enggak kan ada 3 masjid yang diwajibkan dikunjungi bagi orang yang mampu. Oke. Satu masjid. Ini mampu secara fisik ya? Fisik dan uang dong. Oh gitu. Iya. Jadi yang namanya istitoah itu mampu itu secara materi, secara fisik dan secara ilmu. Oke. Itu 3-tiganya harus. Oke. Kalau fisik kuat, punya ilmu, bisa manasik dan sebagainya, punya uang.
Satu Masjidil Haram di Mekah, Iya. 2 Masjid Nabawi di Madinah, dan 1 Masjid Aqsa di Yerusalem. Ini umroh atau haji? Enggak. Umroh dulu atau gimana? Enggak. Di luar umroh dan haji, Oke. itu diwajibkan mengunjungi 3 masjid itu Oh gitu. bagi yang mampu. Yes. Kebetulan di musim haji bisa umroh di Mekah, maksudnya bisa ke masjid di Mekah dan Nabawi. Oh. Di luar musim haji ya kita ke Palestina lah. Gitu ya. Hebat. Karena seluruh nabi itu lahir di Palestina, Pak. Oh. Kecuali Nabi Muhammad di Mekah, di Saudi. Oh gitu. Iya. Jadi nenek moyang kita semua nabi itu satu turunan. Jadi nggak ada istilah kita mesti berantem. Nggak ada orang satu turunan. Satu sumber. Ya. Tapi emang perang saudara sering juga. Makanya Om Karim kan ada juga. Benar ya? Kasus keluarga ya Om Karim ya. Kalau nggak ada perang, lawyer nggak laku. Justru itu gue mau ngomong begitu. Sekarang yang paling berkesan dari Kang Iwan apa nih melayani jamaah-jamaah gitu ya? Paling berkesan lah apa? Ya artinya melayani itu ya di samping kita ibadah dapat pahala, tapi dapat duit juga, bro. Lah, yang diincar orang berduit, yang diincar orang yang berduit. Dan orang ibadah itu biasanya nggak pernah hitung-hitungan. Oke. Nggak pernah hitung-hitungan. At any cost. And cost. Oh. Gue ada kiatnya. Oke. Allah janjikan uang yang engkau keluarkan dilipat gandakan 10 kali. Jadi kalau dia mau 100 juta bakal kembali duit lu 6 miliar. Kurang lebih seperti itu omongannya. Itu kiatnya. Iya, begitu. Makanya saya bilang kita ini tersesat yang benar. Terus saya bilang, bro, lu ikut haji sama gua, umroh sama gua. Apa untungnya sama lu? Setengah kaki udah masuk surga ya. Wah, lu anjir ditagih loh janjinya. Begitulah. Oke. Kang Iwan hobinya apa lagi ya? Selain tadi kan sepeda, motor juga ya Kang Iwan ya? Ya motor, ya hobi-hobi kekinian lah. Tadi gue sempat ngobrol-ngobrol sama Kang Iwan. Ternyata semua hobinya dia itu harus dijadiin silaturahmi. Iya. Bener ya Kang Iwan? Bener. Lu punya motor, ikut klub motor Vespa misalnya, punya BMW, ikut BMW gitu ya? Iya. Gimana tuh? Iya, jadi kita ini harus mengambil manfaat dari sesuatu yang kita punya untuk silaturahmi. Karena silaturahmi itu, bro, memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Memperbanyak rezeki. Gitu kan. Jadi itu hadis Nabi itu mengatakan begitu. Oke. Jadi kalau kita punya mobil bukan buat gaya-gayaan, tapi untuk kita bergabung dengan komunitas. Gitu. Waduh. Mantap. Kita banyak ikut komunitas aja ya. Tapi itu gua alami memang. Iya. Dapat klien dari komunitas-komunitas itu. Iya, kita juga sama. Gitu. Gitu. Tapi kalau gue emang hindar Om Karim. Menghindar. Cari klien dari komunitas, ntar nggak ditemenin. Om Miko itu ada maunya tuh jualan asuransi. Dia ogah kalau gue datengin. Jadi gue itu hal yang gue mau. Komunitas aja, makanya gue nggak pernah jualan kan. Iya kan. Kecuali kalau kayak kemarin Om Emil nanya, Om Miko bisa nggak bantu gue ada masalah asuransi nih. Oh oke, gitu. Tapi gue nggak pernah jualan. Kiatnya. Iya. Gitu. Jadi satu ya, kemudian yang kesukaan saya itu memang saya suka traveling. Traveling. Jadi ini juga cerita aja nih cerita. Oh makanya punya hotel segala ada kaitannya. Oh kalau hotel kayaknya sama travel ya? Iya. Oh. Jadi ceritanya nih, nenek saya dulu waktu saya lahir. Sunda nih. Sunda. Pagi harinya itu orang lain kan dikubur. Saya dibuang ke Sungai Cikapundung. Sungai Cikapundung. Bandung. Di Bandung, di Larung gitu di sungai. Biar lampar tuh biar mengelanglang buana kemana-mana. Gitu. Makanya saya lulus SMA, lulus kuliah, ikut cruise. Keliling dunia. Oh gitu. Iya. Tapi kalau nggak salah sekolahnya dulu di NHI. Iya, di NHI paling top. Iya waktu itu. Nangkring harapan imah. Apa artinya tuh? Akhirnya nongkrong depan rumah. Ikut cruise tuh apa di kapal pesiar? Iya, kita bekerja di Princess Masuri namanya. Oh, baru ingat saya tuh. Princess Masuri. Itu Masuri. punya Indonesia? Bukan, Princess Masuri itu kapal Inggris kalau nggak salah, tapi home base-nya di Singapura. Tapi itu rutenya pendek, untuk rute Asia Pasifik aja gitu. Jadi ke Medan, terus ke Teluk Bayur, gitu kan, terus ke Padang Bayi, naik ke Filipina, mana.
Yang putaran kedua begitu sampai Teluk Payung saya kabur. Nggak betah. Di Padang. Stres. Stres. Oh, stres. Di kapal tuh stres juga ya, meskipun banyak fasilitasnya. Stres. Oh. Saya orang tidur kamar berdelapan kecil. Oh gitu. Kita kan ABK bro. Oh, gimana ABK? Oh ternyata jadi ABK bisa jadi pengusaha sukses ya. Amin. Apa tuh kiat-kiatnya tuh? Tadi apa melayani kali ya? Bukan? Ya, mengalir seperti air aja saya. Mengalir seperti air dan saya selalu berusaha bahwa Allah yang ngatur. Ya, dia tidak sukses juga, pernah juga wah hancur-hancuran. Pernah juga hancur-hancur. pernah ngesot juga. Ya alhamdulillah gitu ya. Oke. Gitu loh. Terus kedepannya kira-kira apa nih Kang Iwan yang menarik? Travel kan sekarang mungkin lagi tiarap nih. Iya. Ya, terus hotel juga tiarap. Ya, jadi future itu unlimited, nggak ada batas. Oke. Mimpi itu bebas. Mimpi itu bebas. Yang penting kita bergerak, kita berpikir dan harus berani. Ya udah spekulasi aja. Kalau saya tuh orangnya spekulasi. Contoh misalnya punya duit 100 juta. Usaha berapa? Usaha 150 juta. Ya udah 50 jutanya pinjam sana sini. Gitu. Berani. Tapi pakai hitungan kan kalau dalam Islam kan nggak boleh kalau kita nggak tahu sumber pengembaliannya, betul gitu ya? Betul. Ya, tapi kan artinya kita mesti berani. Oh, gitu ya. Nah, soalnya dari tadi segala sesuatu dia ada dalilnya gitu kan. Kan kita ada bank. Iya, selama Bang ngasih berarti dia udah perhitungan ya. Jadi kita sama bank itu cuma begini Om Karim. Pada saat kita mau pinjam duit, kita nggak bisa tidur. Abang ngasih duit sama kita apa enggak? Tapi begitu bank ngeluarin kredit, bank yang bisa tidur. Dia bisa kembaliin atau enggak? Gitu ya. Jadi cuma gunain waktu tidur aja. Itu aja, hidup mah gampang. Tapi alhamdulillah lancar ya. Dengan keberanian itu ternyata membawa sesuatu yang baik. Insya Allah. Insya Allah ya. Asal niat kita baik ya. Iya, udahlah. Innama amalu biniat. Semua amal-amal tergantung niatnya. Kalau niatnya baik, Allah pasti kasih jalan yang terbaik buat kita. Amin. Ada ustadznya juga di kita. Gitu. Menarik ya Om Karim. Iya, namanya aja kan kadang dipanggil Corleone gitu. Oh iya, ada juga. Kenapa itu Corleone? Panggil Corleone. Biasa, Don Corleone. Bosi gitu kesannya Corleone. Bisa baik bosi banyak penggemarnya bro. Aduh, lemas. Kang, tadi kembali ke umroh, berarti Kang Iwan sering dong mondar-mandir. Capek nggak sih itu? Atau ada kiat khusus supaya nggak capek? Kalau seneng nggak capek gitu? Iya, kalau mondar-mandir kan bagian dari pekerjaan ya. Oke. Pekerjaan itu kan bagian daripada amanah. Amanah yang ya Allah berikan lah. Memang jalan rezekinya di situ gitu kan. Kita harus jaga amanah supaya orang bisa ibadah dengan benar, orang ibadah dengan tumanina, gitu kan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, ada harga ada rupa, gitu kan. Jadi mengalir aja udah, gitu kan, kita nikmatin aja udahlah. Nggak capek tuh ya? Nggak capek. Jadi kalau lagi normal itu setahun mungkin bisa 4-5 kali ke Mekah buat jamaah grup. Kalau grup-grup besar yang VIP biasanya saya bawa bos. Oh gitu ya. Dia nggak mau juga kalau Kang Iwan nggak turun. Iya. Kalau pakai-pakai ya kadang-kadang kan kita ada tim juga. Gitu kan. Tapi kebanyakan kan karena kita teman-teman selalu begitu, kalau nggak pakai gua nggak ikut. Ya lu bayar gua mahal nggak apa-apa. Enak juga. Nah dan saya sekarang kita ada namanya paket premium. Jadi umroh itu tidak harus bulan hari. Jadi kita berangkat hari Kamis, yang penting dia sholat Jumat di Makkah. Berangkat hari Kamis, sholat Jumat di Makkah, hari Sabtu ke Madinah, Minggu pulang, Senin udah ngantor lagi. Gila pendek ya. Pesawatnya charter? Enggak, pesawat reguler, tapi bisnis kelas. Dari Makkah ke Madinahnya pakai kereta api. Makkah ke Madinah naik kereta api, kereta cepat. Kereta cepat. Ada tuh ya, udah jalan ya. Tapi itu cuma eksklusif buat keluarga 4 orang, 3 orang, 8 orang lah maksimum gitu. VIP itu hotel juga super VIP.
depan ini, Iya, depan Ka'bah. Depan Ka'bah. Niko banyak ya orang yang berduit, kemudian juga soleh. Iya. Dia hanya sekedar sholat Jumat di Masjidil Haram, banyak itu, Banyak. banyak. Oh. Aduh, sono hayang sholat Jumat di Makkah. Ya udah kita berangkat Kamis. Dan itulah pangsa pasar yang Kang Iwan ambil. Insya Allah. Padahal di sisi lain banyak orang yang memang pengen banget nabung berpuluh-puluh tahun gitu ya. Iya. Nggak bisa berangkat ya. Iya banyak itu. Tapi kita doain semoga semua bisa berangkat ya. Insya Allah semua berangkat. Cuci dosa sama kita. Oh lihat, ngancamnya gitu kali itu. Wah. Makanya laku. Kira-kira bulan-bulan akhir tahun ini udah dibuka lagi, gimana ya? Harusnya sih udah. Kalau negara lain kayaknya udah. Tapi Indonesia masih belum. Nggak tahu nih, pemerintah Arab Saudi masih agak memperketat gitu ya dari Indonesia. Nggak tahu nih di mana persoalannya. Itu udah urusan negara lah, kita nggak ikut. Iya. Tapi diperkirakan akhir tahun udah mulai. Iya, kemarin perkirakan Oktober udah mulai, Oktober lewat, masih juga Masih juga belum. gitu kan. Iya, Yang kita- pasti kita udah hampir 2 tahun nggak haji satu kali kita nggak berangkatin, umroh beberapa grup kita delay gitu kan, dan uangnya kita kembalikan ke jemaah. Oh gitu. Nggak ada ribut-ribut ya? Kan Nggak sebagian mungkin udah dibayarin sebagai uang muka segala macam gitu. Ya alhamdulillah teman-teman kita, partner kita di Saudi juga tidak memperlakukan pembatalan, gitu. Tidak melakukan denda. Oke. Oh jadi semua paham Semua situasinya paham, karena ya. force majeure. Force majeure. Terutama penerbangan juga begitu. Yang biasanya kalau nggak berangkat hangus, ini enggak, tetap bisa kita pakai kapan aja. Siap. Bagus dong. Oke, Kang Iwan, semoga sukses terus nih. Amin. Bisnis amin. travelnya dan bisnis lain-lainnya tadi. Amin. Juga hobi-hobinya makin makin kenceng. Sepedanya juga hebat ya. Iya. Sekarang jangan sepeda listrik, punya sepeda listrik nggak? Belum. Oh, belum. Om Karim punya tuh. Menyusul ya. Sepeda listrik itu seiring dengan usia, Pak. Oh gitu. Emang kalau boleh tahu sekarang Kang Iwan usia berapa? Ada 60. Alhamdulillah 61. Oh, udah 61. Ya belum juga 61 belum gitu. Yang penting kan sehat. Itu mature-nya itu. Nah, iya nggak? Sehat. Om Karim, apalagi nih yang mau kita bicara, mau kita diskusin? Bisa ada lagi nggak? Mungkin di berikutnya ya. Heeh. Sekarang mungkin udah cukup. Heeh. Kan kita rencananya tiap minggu lah. Oke. Ngobrol lepas gini kan. Iya, enak. Ngobrol lagi siapa aja ya kan. Iya. Nah, Oke, Om Karim, ini Utomo Karim Network, ya kan rencananya Om Karim kalau nggak salah cerita saya akan ada 3 macam ya, ada lifestyle kayak gini nih lifestyle nih maksudnya nih, oke. ngomong santai nggak berat ya, oplas obrolan lepas, Iya. terus nanti politik nih berat nih, sama hukum, iya. nah, kira-kira gitu ya kali ya Om Karim ya, Iya, dan itu kan. nanti akan di narasumbernya macam-macam ya. Iya, karena kan tahun depan udah tahun politik ya. Ada pilkada, pemilihan presiden. 2024 tuh ya. Politik, iya, tapi udah mulai rame lah di situ. Oh. Di situ lah kita coba bahas nanti kan. Oh, ini peluang bisnis kali ya? Iya itu. Bukan? Ya, Itu tahunnya lawyer itu. Wah, nih, saya udah kayak Kang Iwan nih, Siapa lihat tahu, peluang. siapa tahu calon-calon itu kan mau kita naikkan elektabilitasnya, iya. kita branding, Oh, ya kan? iya. Nah, itu lah Jadi, kita coba. jadi rupanya yang namanya high season itu bukan di bidang travel aja dan hotel, tapi juga lawyer juga high season Iya, juga. tapi diversifikasi tadi saya bilang, Iya. bermetamorfose gitu. Tapi kita dibantu sama tim-tim milenial. Semoga tahun depan banyak masalah ya. Masalah orang yang bertangan itu. Iya, Om Karim kan dibantu sama tim milenialnya ya. Iya. Siapa aja tuh Om Karim? Ada Tito. Tito, saya kameranya nggak bisa disenain ya. Iya. Jangan, Fikri. Fikri. Ada Jonathan. Jonathan, Semua ada. oke. Ya, milenial lah. Iya, kayak kita udah usia 60-an udah nggak ngerti kali ya IT. Kita pakai doang taunya. Oke, kata terakhir, bukan kata terakhir ini, maksudnya sebagai penutup, kira-kira apa yang Kang Iwan mau sampaikan terkait sama apalah? Ya
bagaimana caranya hidup mudah tanpa merugikan orang lain. Catat tuh. Hidup mudah tanpa merugikan. Kalau bisa malah membawa manfaat bagi orang lain. Itu namanya lebih bagus. Tapi paling tidak merugikan orang lain. Siap. Iya. Bagus motonya ya. Iya. Oke. Terima kasih. Para sahabat, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol santai, lepas, oplas ya dengan Kang Iwan Giwangkara dan Om Karim, Utomo Karim, Uke maunya. Oke. Nantikan tayangan-tayangan kami selanjutnya dengan partner ngobrol yang menarik-menarik lainnya. Oke. Jangan lupa like and subscribe ya di channel ini Utomo Karim. Oke. Bye. Bye-bye.